Untuk membahas pertemuan Jokowi dengan Joe Biden dan dampaknya terhadap konflik Israel-Hamas, kita akan berbincang bersama Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional. Selamat sore, Prof. Hikmahanto. Selamat sore. Baik, Prof. Presiden Jokowi sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joe Biden terkait tindakan untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. Apakah menurut Anda pernyataan dari Indonesia yang juga mungkin membawa nama Oki ini cukup untuk memberikan tekanan kepada AS untuk menghentikan atau minimal meminta adanya gencatan senjata di Gaza? Pertama ya, saya ingin mengapresiasi bahwa Bapak Presiden dengan berani dan lantang menyampaikan terkait dengan situasi di Gaza di depan Presiden Joe Biden. Mungkin ini merupakan pernyataan dari kepala pemerintahan, kepala negara di dunia yang pertama yang langsung berbicara dengan Presiden Joe Biden dan di depan pers Amerika Serikat. Jadi ini sungguh sangat luar biasa dan ini patut kita apresiasi keberanian Bapak Presiden menyampaikan hal ini. Beliau tidak ada rasa tedeng aling-aling bahwa nantinya mungkin akan berdampak pada hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Yang kedua, apakah ini akan berdampak? Kita berharap ini akan berdampak. Meskipun kelihatannya Presiden Joe Biden ingin mengabaikan atau menampik apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden dengan mengatakan bahwa beliau ingin lebih fokus untuk membicarakan masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Namun demikian, saya yakin kurang lebih ini akan punya dampak terhadap administrasi Presiden Joe Biden. Paling tidak para penasehat ataupun menteri dari Joe Biden bisa menyampaikan concern yang sebenarnya Indonesia bawa tidak hanya dari rakyat pemerintah Indonesia, tetapi juga dari Presiden Mahmud Abbas dari Palestina, lalu kemudian juga dari kepala pemerintahan, kepala negara yang ada di Oki, yaitu hentikan serangan-serangan demi kemanusiaan. Kita tidak sekarang ini dalam posisi membela Hamas atau apalagi kita membela Israel. Kita tidak dalam posisi seperti itu, tetapi kita dalam posisi ingin menyelamatkan generasi yang ada di Palestina, rakyat sipil di Palestina yang tidak berdosa. Baik, Jokowi menjadi pemimpin negara pertama yang menyuarakan langsung terkait masalah Gaza ke Presiden Joe Biden. Dari pantauan Anda, Prof, apakah seperti apa kemudian sikap dari dunia internasional lainnya selama ini? Apakah memang seperti yang dikatakan ada upaya, ada seperti menutup mata terhadap apa yang terjadi di Gaza? Ya, yang pasti saya rasa dunia akan mengapresiasi bahwa ada keberanian dari Indonesia. Indonesia bertemu secara bilateral dengan Presiden Joe Biden, namun demikian Indonesia mampu untuk menyelipkan kata kalimat yang berisi tentang concern dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza. Ini pasti akan mendapat apresiasi dari masyarakat dunia. Ya, akan mendapat apresiasi dari kalau tidak pemimpin dari negara tersebut, tapi dari rakyat yang mereka sangat berpihak pada kemanusiaan. Jadi kita tentu harus menunggu bagaimana reaksi dunia seperti apa, tapi saya yakin bahwa reaksinya akan positif. Demikian. Analisa Anda, Prof, apa yang akan terjadi setelah ini, setelah pertemuan antara Jokowi dengan Joe Biden dan apa yang disuarakan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan itu? Ya, tiga hal. Kita berharap bahwa serangan akan berhenti. Saya tentu berharap bahwa serangan akan berhenti untuk selamanya, tidak hanya seperti yang dijanjikan oleh Israel dalam waktu beberapa jam, ya, untuk memungkinkan obat-obatan, makanan, minuman untuk bisa masuk ke Gaza. Tetapi permanen sehingga rakyat Palestina yang ada di Gaza tidak dilakukan genosida. Ya, bahkan tadi Bapak Presiden menyebutnya sebagai atrocities. Atrocities itu kan kekejaman, gitu ya, kekejaman yang sangat luar biasa. Itu Bapak Presiden berani mengatakan seperti itu. Ini sangat luar biasa. Nah, yang kedua yang saya harapkan adalah harus dipikirkan bagaimana pemerintahan selanjutnya di Gaza yang harus dilakukan oleh Palestina. Dunia tidak berharap bahwa ini dilakukan oleh Israel, ya, ataupun
mereka-mereka yang berhubungan baik dengan Israel, orang-orang Palestina yang berhubungan baik dengan Israel, karena itu akan menjadi pemerintahan boneka. Dan yang ketiga, baru kita bicara tentang two-state solution. Bagaimana bisa Palestina ini merdeka, di mana Israel juga sebagai sebuah negara yang merdeka. Ini mungkin mudah-mudahan bisa mengakhiri serangan-serangan yang selama ini terjadi. Seperti itu. Melanjutkan yang pernah kita bicarakan juga sebelumnya, Prof. Memang sepertinya satu-satunya kunci, satu-satunya jalan untuk menghentikan apa yang terjadi di Gaza ini harus melalui Amerika Serikat, Prof. Betul sekali, karena begini, Amerika Serikat ini dia punya kekuatan militer yang sangat luar biasa, sehingga siapapun negara yang akan bermain dengan Israel, melakukan penyerangan terhadap Israel, itu akan dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita ditanya apakah Iran mampu menghadapi Israel dengan serangan-serangan ke Gaza, mampu sekali, sangat mampu. Apalagi misalnya Rusia, Cina begitu ya. Tapi permasalahannya adalah di belakang itu ada Amerika Serikat. Dan selama Amerika Serikat membiarkan Israel melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada genosida, ya ini serangan tidak akan berakhir. Nah, sementara kita tahu kalau misalnya Cina dan kemudian Rusia akan berhadapan dengan Amerika Serikat, ini perang ini bisa menjadi dieskalasi menjadi perang dunia ketiga, dan tentu ini kita tidak kendaki gitu ya. Nah, ini yang membuat seolah-olah dunia itu tidak berdaya menghadapi Israel. Ya, padahal yang sebenarnya menjadi concern itu adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, Bapak Presiden sudah tepat. Kebetulan ada pertemuan KTT APEC dan kemudian beliau diterima secara bilateral oleh Presiden Joe Biden. Beliau menyelipkan permintaan agar Amerika Serikat mau menghentikan Israel melakukan serangan dan menyebut adanya atrocities yang berlangsung di Gaza. Ya, kita tahu bahwa dalam konteks masyarakat internasional kan yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, ini yang kita juga harus pahami, sehingga kita meminta kepada Presiden Amerika Serikat untuk bisa mengendalikan Israel. Baik, harapan kita bersama agar desakan dari Jokowi didengar oleh Amerika Serikat. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.